Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Dzulhijjah. Betul nggih? Niki tasih Dzulhijjah, tanggal 27 hari-hari terakhir Dzulhijjah sebelum nanti insya Allah kita masuk tahun baru Hijriyah. Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah ini bulan istimewa karena bulan Dzulhijjah ini bulan haram, diapit 2 bulan haram. Sebelumnya Dzulqa'dah nggih bulan haram, setelahnya nanti insya Allah bulan Muharram itu juga bulan haram. Maka mari kita manfaatkan Dzulhijjah dan nanti bulan Muharram dengan sebaik-baiknya. Termasuk kemarin sempat kami sampaikan bagi yang mau berwakaf khusus bulan haram, monggo nanti dipersilahkan. Nanti setelah itu bisa tetap wakaf untuk Masjid Al-Ihsan kalau memang ada hal-hal yang mau dikembangkan. Termasuk mungkin dalam perpustakaan nggih Pak nggih. Perpustakaan masjid. Ini mohon maaf hari ini santri tidak ikut karena libur. Santrinya libur pada pulang, baru besok sore insya Allah kembali ke pondok. Malam ini Bapak Ibu sekalian kita melanjutkan pembahasan tentang tuntunan Islam dalam meminta keturunan. Dados ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala juga memastikan, dan Allah itu maha tahu atas segala ciptaannya, bagaimana manusia ini bisa berkembang biak, bisa bertambah-tambah. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita sarana memuliakan diri. Enten benten ada bedanya. Enten bentene bedanya manusia yang beriman dengan makhluk lainnya. Bedanya manusia dengan makhluk lainnya itu satu di antara yang paling penting adalah cara dia berkembang biak. Kalau ayam, kambing ada mboten Bapak Ibu napa niku urusan perkawinan enten mboten ya. KUA bagian ayam enten mboten. KUA untuk kambing, KUA untuk hewan, wonten nggih. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita manusia itu kalau hendak berkembang biak menggunakan cara yang terhormat, cara yang baik, cara yang menjaga kemuliaan harkat martabatnya sebagai manusia. Karena manusia itu sudah Allah Ta'ala muliakan dengan segala bentuk kemuliaan. Oleh karena itu, marilah kita muliakan diri kita dengan meminta keturunan yang benar, yang baik, caranya baik kepada Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW sudah menuntun dan sekaligus menuntut kita. Kalau kita ini orang beriman, ya harusnya pakai pedoman dan tuntunan dari Islam, ngikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu menekankan kepada kita bahwa perkembangan atau perkembangbiakan manusia itu harus melalui jalan yang terhormat, namanya pernikahan. Menariknya, bahkan sebelum menikah, Rasul sudah ajarkan kepada kita untuk memilih
pasangan yang soleh atau solihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu, bapak-bapak, dinikahi karena 4 hal. Pertama adalah karena sekedap nih. Wah, kalau megang itu nih rada angel ini. 5 liha, yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua wali hasabiha, karena nasab atau keluarganya, yang ketiga wajamaliha, karena kecantikannya, yang keempat wali diniha, karena agamanya. Dari 4 pilihan ini bapak-bapak pilih yang mana, Pak? Karena hartanya, karena keluarganya, karena cantiknya, atau karena agamanya? Kalau yang belum nikah ini Mas Thoyib, besok pilih yang mana Mas Thoyib? Karena cantiknya, hartanya, keluarganya, Pak, agamanya? Semuanya, ya. Lah iya, semuanya. Lah semuanya itu yang penting yang mana? Yang paling penting? Ya, yang keempat itu apa? Agamanya. Maka kata Rasul, fadfar bidzatiddin. Pilih yang beragama atau yang memiliki agama, bukan hanya KTP-nya Islam, tapi perilakunya sesuai dengan Islam. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Maka ibu-ibu yang sudah jadi istri yang solihah, beruntunglah jenengan. Nah, berarti jenengan termasuk yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya ini, yaitu yang memiliki agama. Apa bukti seorang wanita itu bidzatiddin, punya agama tadi ini, beragama yang baik, yaitu napa nggih nyebutnya nggih? Penampilan dan perilakunya ngikuti tuntunan Islam. Oh, dia mau menutup aurat dengan baik. Oh, dia bertutur kata yang baik. Oh, dia hormat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga nanti ketika nikah dia akan bisa berbakti kepada suaminya. Dan juga bisa mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya akan memiliki sifat dan akhlak terpuji. Terus yang pertama, Bapak Ibu, tuntunan yang menuntut kita kalau mau punya anak turun yang baik, pilihlah, pripun Bu? Pilihlah ibu yang baik, yang solihah, yang bidzatiddin. Nah, ini bapak-bapak. Nah, kalau sudah nikah gimana? Ya, kalau sudah nikah ya seperti ini. Kita mendorong, mendukung agar keluarga kita, suami mendorong, mendukung istri, istri mendorong, mendukung suami untuk terus-menerus thalabul ilmi. Ini ada menarik nih Bapak Ibu, penjelasan dari Profesor Dr. Hasan Langgulung tentang peradaban Islam. Peradaban Islam itu Bapak Ibu sekalian, kata Prof. Hasan Langgulung, itu sebenarnya tentang tindakan. Tindakan manusia atau tindakan keluarga, atau nanti lebih luas lagi tindakan masyarakat, itu kata beliau terdiri menjadi 3. Pertama adalah kemauan, berkehendak. Yang kedua adalah kemampuan. Yang ketiga adalah ilmu. Maka peradaban Islam secara umum itu dibentuk atau terdiri dari 2 unsur. Pertama adalah yang tidak tampak alias batiniyah atau ruhiyah. Yang kedua yang tampak. Ingat niki ada tiang kelihatan, ada lampu kelihatan, ada meja kelihatan. Ini bagian yang peradaban yang tampak, utawi madaniyah, yang kelihatan. Menariknya yang kelihatan ini dilakukan karena yang tidak kelihatan. Kan nonton?
Ya, jadi terus peradaban yang paling penting mana? Peradaban yang tidak tampak. Karena yang tidak tampak dia menggerakkan. Kenapa kok Bapak Ibu hadir di sini? Kan secara zahir tampak ya, Bapak Ibu sekarang hadir di sini. Tapi apa yang menggerakkan Bapak Ibu kok purun ngaji? Purun teng masjid? Napa? Karena ilmu, karena iman. Makanya yang ruhiyah tadi berkaitan dengan ilmu, pemikiran, nilai-nilai yang kita yakini, budaya. Karena kita ini punya iman, maka kita mau ke masjid. Karena kita yakin ilmu bermanfaat, kita mau tolabul ilmi. Nanti bertambahnya ilmu akan menjadikan tindakan seseorang berbeda. Kan ngoten nggih, ibu-ibu yang sudah paham, oh ternyata nutup aurat itu baik, berpahala, caranya begini. Maka ibu-ibu nutup aurat nggih seneng kemawon, wong yakin enten ganjaranipun. Bapak-bapak juga begitu, ternyata nutup aurat itu berpahala. Maka bapak-bapak nutup aurat itu nyantai kemawon dan seneng. Kenapa? Karena yakin ini berpahala. Allah Maha melihat. Begitu pula karena kita punya ilmu bahwa menuntut ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu keutamaan, menuntut ilmu itu kemuliaan, maka kita mau ngaji. Karena duduk di majelis ilmu itu dapat dapat doa dari malaikat, dapat doa dari semut, enten pinten semut teng mriki. Dapat doa dari hitan fil bahr, ikan-ikan di lautan, dan insya Allah disebut-sebut namanya di langit oleh Allah Ta'ala. Oh enak. Karena ngerti ilmunya. Maka Bapak Ibu, tindakan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh ilmu atau keyakinan, hal-hal yang tidak tampak, tetapi itu menjadikan seseorang mau melakukan sesuatu. Kemudian selain tentang tadi ya, tentang memilih istri yang terbaik adalah yang beragama dengan benar. Nah, ini nanti tadi kayak kata Mas Thoyib, empat-empatnya wes. Yo agamane apik, yo ayu, yo sugih, yo apa Mas Thoyib? Ya dari keluarga baik-baik. Nggih saya yang ideal begitu. Tapi kalau pilihannya tidak ideal, ada yang cantik tapi agamanya jelek. Ada yang kaya raya tapi nggak pernah sholat. Ada yang dari keluarga terhormat tapi ternyata hobinya pacaran, maksiat. Terus ada wanita solihah, wajah biasa, keluarganya ya cenderung menengah ke bawah, terus ya biasa kemauan. Kira-kira pilih yang mana Mas Thoyib? Masih bingung nggak? Saya itu inget nggih, ada temen kami yang tinggal di UK, saya pernah cerita nggih, itu kelas 5 SD ditawari zina oleh temennya, gadis Inggris. Pernah saya cerita tentang begini nggih, terus dia nolak. Lalu pulang diskusi sama bapak ibunya, lalu waktu SMP ya kayak Mas Thoyib ini bikin program pelatihan persiapan menjadi orang tua untuk siswa-siswi SMP. Bahkan teman saya yang lain itu nulis buku diterbitkan oleh kementerian untuk anak-anak kelas 5 SD ke atas. Kenapa? Karena persiapan menjadi orang tua menjadikan anak-anak dan remaja kita nggak kepikiran zina. Karena mereka bayangkan lah besok kalau jadi orang tua kan perlu persiapan, perlu kesungguhan, perlu tanggung jawab. Lah, mosok sekarang terus pacaran, mosok hamil duluan, mosok cuma zina-zinaan. Mereka akan punya rasa tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini pertanyaan saya tadi ke Mas Thoyib maupun ke yang belum menikah nggih, atau ke putra-putri jenengan yang belum menikah, itu penting untuk diingatkan ke anak-anak kita, remaja kita. Mana yang kita pilih
kata para ulama, pilihlah yang baik agamanya, meskipun tidak cantik, meskipun tidak kaya, meskipun dari keluarga amat sangat biasa. Kenapa? Karena yang kelak jadi ibu untuk anak-anak kita itu bukan hartanya, bukan wajahnya, bukan keluarganya, tapi wanita ini. Ketika kita sudah menikah, bapak-bapak, maka bapak-bapak punya tanggung jawab untuk mendidik istri-istrinya agar menjadi minas solihat wal qanitat wal hafizat. Agar istri kita menjadi solihah, mampu menjaga diri, baik ketika ada suami maupun ketika tidak ada suami. Ini penting. Nah, ibu-ibu hadir di sini ini, termasuk pun simbah-simbah, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu berupaya untuk menjadikan dirinya itu solihah. Karena kalau tidak ada ilmu, nanti solihahnya bingung nanti gimana jadi solihah. Ya harus pakai ilmu. Maka Bapak Ibu, peradaban Islam dibangun dengan kemauan akan akhirat. Yang kedua, kemampuan untuk menjalankan agama dengan baik. Dan untuk itu kita perlu ilmu. Nah, termasuk dalam didik anak. Berikutnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, kalau bisa, ini terutama untuk bapak-bapak atau untuk para calon mertua ini, ibu bapak yang mau jadi mertua, kalau mencarikan istri untuk anak-anak laki-lakinya atau menyiapkan anak perempuan kita untuk menjadi istri, itu Rasul berikan standar yang lain. Setelah baik agamanya nopo, yaitu nikahilah perempuan yang al-wadud al-walud. Nah, jadi setelah bidzatiddin itu yang kedua adalah al-wadud. Napa al-wadud niku? Amat sangat mengasihi. Wadud, dados ngertos mawaddah ya. Jadi kira-kira itu dia itu wanita yang penuh kasih sayang. Apa tandanya? Tandanya kalau ketemu anak-anak niku seneng, perilakunya baik, bisa ngemong, bisa momong. Makanya kadang kita perlu melatih anak-anak kita agar bisa ngemong dan momong anak-anak lain. Kalau dia punya adik ya adiknya. Kalau nggak punya adik ya carikan adik. Maksudnya anak kecil untuk latihan itu ya. Atau kalau bisa ya kita latih anak-anak kita yang sudah usia 6 SD, SMP, SMA ngajar TPA. Agar terlatih mengurusi anak kecil. Saya itu ingat kelas 5 SD saya sudah ngajar adik-adik saya. Kelas 6 itu saya sudah biasa diminta guru ngajar di depan. Termasuk ngajar teman-teman saya. Karena itu untuk latihan, ya selain ngajar juga latihan bicara di depan. Nah, sehingga terlatih ngomong, momong. Apalagi saya punya adik juga ya. Adik saya 3. Terus Bapak Ibu sekalian, carilah wanita yang jadi istri tadi adalah al-wadud, penuh kasih sayang. Yang berikutnya adalah al-walud, punya potensi banyak anak. Dari mana? Sebagian ulama mengatakan dilihat dari jumlah saudaranya. Kalau jumlah saudaranya banyak, berarti dia punya potensi banyak anak. Ibu-ibu, berapa putra-putrinya, Bu? Enten yang 3, betul? Enten 3. Dan sekawan gangsal 6 itu enten betul tanggilan mriki sing anake 7 enten. Ada, alhamdulillah. Berarti dia mengikuti sunnah Rasul. Al-walud, punya banyak anak. Karena ini disunahkan Rasul. Terus apa kata Rasul? Karena kelak aku akan banggakan banyaknya umatku, jumlah umatku di hadapan umat yang lain. Mukatsirun bikumul umam. Jadi besok itu Rasul bangga, seneng. Makanya ibu-ibu kita ini dianjurkan punya cita-cita banyak anak.
Masalah ditakdirkan anaknya 1 atau 2 atau 3 terserah Allah. Tetapi cita-citanya punya banyak anak. Ini nih, mas-mas yang di depan saya ini belum menikah ini ya. Besok cita-cita punya banyak anak ya. Berapa, Mas Yusuf? 10. Masa Mas Toyib terus kan dia yang lain ya. 11. Biar ke-11an ya Bu ya. Nah ibu-ibu siap mboten nih nek melahirkan sampai 11 kali itu. Dados al-wadud penuh kasih sayang, al-walud punya potensi banyak anak. Makanya di dalam tujuan pernikahan Bapak Ibu, satu di antara tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking seriusnya tentang pernikahan ini, beliau melarang zina, juga melarang jomblo. Jadi ekstrim kiri zina, nggak pakai nikah, pokoknya gituan tanpa nikah. Ekstrim kanannya jomblo, nggak mau menikah. Ini dua-duanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Bapak Ibu datang seorang remaja, fatan syabban, remaja yang mungkin usia SMA, kuliah, ngoten nggih. Itu datang minta izin berzina. Kurang ajar tuh. Ada anak muda datang minta izin berzina. Tapi lumayan ini. Berarti orangnya masih sangat hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dipukuli sahabat, kurang ajar, minta izin zina. Ngerti kalau zina itu haram, wala taqrabu zina. Mendekatinya saja haram, apalagi melakukannya. Tapi kata Rasul, da'hu, biarkan dia. Lalu adnahu, bawa dia mendekat ke sini. Nah, lalu pemuda itu didekatkan, lalu ditanya, kamu punya ibu? Punya. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana pendapatmu kalau ibumu dizinai orang? Kamu mau apa enggak? Nggih mboten purun. Begitu pula orang lain. Tidak mau ibunya kamu zinai. Kamu punya bagaimana kalau kamu punya saudari perempuan? Mau saudari perempuan dizinai orang lain? Nggih mboten purun. Lah begitu pula orang lain tidak mau saudarinya dizinai orang lain. Kamu kalau besok punya anak perempuan, mau anak perempuan dizinai? Mboten purun. Ya begitu pula orang lain, anak perempuannya juga nggak mau dizinai. Ditambahin lagi, kamu punya bibi, kalau bibi perempuanmu dizinai, bibi perempuan masih nggih? Nggak ada bibi laki-laki nggih. Tapi kalau dalam bahasa Arab memang bibi dari bapak dengan bibi dari ibu itu beda. Kholah dan ammah itu beda. Ammah dan kholah. Nah ini kalau kamu punya bibi, bibimu dizinai orang, kamu mau nggak? Mboten purun. Lah iya sama. Orang lain juga nggak mau kalau bibinya dizinai. Nah terus Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada pemuda yang mau berzina ini bahwa setiap wanita itu kemungkinan besar adalah ibu orang lain, saudari orang lain, anak perempuan. Jelas kalau ini anak perempuan seseorang atau bibinya seseorang. Mereka nggak mau keluarganya perempuan ini dizinai, maka jangan berzina. Maka kemudian sadar si pemuda ini. Lalu Rasul letakkan tangannya di dada si pemuda, mendoakan, ya Allah, cukupkanlah dia dari yang halal, jauhkanlah dia dari zina. Semenjak itu si pemuda tidak lagi mau berzina. Terus yang begini ini dilarang Bapak Ibu. Begitu pula ini ada pemuda lain yang penuh semangat mendatangi Ibunda Aisyah. Tanya, wahai ibunda, bagaimana hidup dan keseharian Rasulullah? Lalu diceritakan sama Ibunda Aisyah. Maka mereka berkomentar, wah kalau kayak gini kita nggak ada apa-apanya sama Rasul. Beliau sudah begitu, Rasul pula. Maka seseorang berkata, aku tidak akan pernah makan di siang hari. Aku akan puasa terus. Yang kedua bilang, aku akan setiap malam sholat malam terus, nggak akan pernah tidur. Yang ketiga bilang, aku tidak akan menikah. Maka ketiga orang ini pergi,
Ibunda Aisyah cerita kepada Rasul ketika ketemu Rasul. Maka Rasul kemudian mendatangi ketiga lelaki ini. Apakah betul kalian berkata begini, begini, dan begini? Betul ya Rasulullah. Maka kata Rasul, aku ini puasa dan aku makan. Aku ini tidur dan aku sholat dan aku ini menikah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Maka dilarang puasa terus-menerus tanpa henti. Dilarang sholat malam terus-menerus tanpa tidur. Dan dilarang jomblo. Dilarang tidak menikah. Ngoten nggih Bapak Ibu, berarti kita perlu ingatkan anak-anak kita jangan melampiaskan hawa nafsunya seenak udelnya sendiri dengan zina, dengan pacaran dan semisalnya. Juga tidak boleh anak-anak kita ini tidak mau bergaul, tidak mau menikah. Menikah ini adalah tuntunan para nabi, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka nanti di situ juga ada tuntunan saat melihat pasangan itu berdoa. Kalau sudah deal menikahnya, itu nanti Rasul juga ngajarkan sudah menikah pun ada doanya. Contohnya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Jadi didoakan sudah menikah itu tetap ada doanya. Nanti begitu mau berhubungan khusus suami istri juga ada doanya. Sehingga prosesnya insya Allah baik dan diridhai Allah Ta'ala. Suami istri yang berdoa sebelum hubungan khusus suami istri, kemudian kok Allah Ta'ala takdirkan istrinya hamil, anaknya tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Kalau salah insya Allah kembali ke jalan Allah. Demikian nggih Bapak Ibu. Semoga ini menjadi penegas terutama untuk yang sudah punya anak-anak menginjak remaja, untuk diingatkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita siapkan nih Bapak Ibu calon mertua atau yang sudah jadi mertua nih, yang masih mau nikahkan anaknya, maka carilah calon mantu yang solihah untuk anak laki-laki kita, dan carikanlah calon mantu yang soleh untuk anak perempuan kita. Kata Rasul, kalau datang lelaki melamar anakmu, baik agamanya, baik akhlaknya, jangan kamu tolak. Kalau kamu tolak, nanti akan terjadi kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Kenapa? Pria soleh kok ditolak. Nah, kalau pria error nggih wajib ditolak. Demikian Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini orang-orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus menuntut ilmu, terus-menerus berbekal, dan semoga kita mampu mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan, tadi mohon maaf di Zoom tadi saya diberitahu kalau ada pertanyaan belum terjawab. Moga-moga nanti bisa dijawab di grup gitu. Nanti mungkin bikin video pendek kita jawab di grup WA. Bagi yang belum tergabung di grup WA, nanti bisa kontak panitia untuk dimasukkan dalam grup WA. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Dzulhijjah. Betul nggih? Ini kita Dzul
Hijjah, tanggal 27 hari-hari terakhir Dzulhijjah sebelum nanti insya Allah kita masuk tahun baru Hijriyah. Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah ini bulan istimewa karena bulan Dzulhijjah ini bulan haram, diapit 2 bulan haram. Sebelumnya Dzulqa'dah nggih bulan haram, setelahnya nanti insya Allah bulan Muharram itu juga bulan haram. Maka mari kita manfaatkan Dzulhijjah dan nanti bulan Muharram dengan sebaik-baiknya. Termasuk kemarin sempat kami sampaikan bagi yang mau berwakaf khusus bulan haram, monggo nanti dipersilahkan. Nanti setelah itu bisa tetap wakaf untuk Masjid Al-Ihsan kalau memang ada hal-hal yang mau dikembangkan. Termasuk mungkin dalam perpustakaan nggih Pak nggih. Perpustakaan masjid. Ini mohon maaf hari ini santri tidak ikut karena libur. Santrinya libur pada pulang. Baru besok sore insya Allah kembali ke pondok. Malam ini Bapak Ibu sekalian kita melanjutkan pembahasan tentang tuntunan Islam dalam meminta keturunan. Dados ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala juga memastikan, dan Allah itu maha tahu atas segala ciptaannya, bagaimana manusia ini bisa berkembang biak, bisa bertambah-tambah. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita sarana memuliakan diri. Enten benten, namanya kok ada bedanya. Enten bentene bedanya manusia yang beriman dengan makhluk lainnya. Bedanya manusia dengan makhluk lainnya itu satu di antara yang paling penting adalah cara dia berkembang biak. Kalau ayam, kambing ada mboten Bapak Ibu napa niku urusan perkawinan nih enten mboten ya. KUA bagian ayam mboten enten mboten. KUA untuk kambing, KUA untuk hewan mboten nggih. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita manusia itu kalau hendak berkembang biak menggunakan cara yang terhormat, cara yang baik, cara yang menjaga kemuliaan harkat martabatnya sebagai manusia. Karena manusia itu sudah Allah Ta'ala muliakan dengan segala bentuk kemuliaan. Oleh karena itu, marilah kita muliakan diri kita dengan meminta keturunan yang benar, yang baik, caranya baik kepada Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menuntun dan sekaligus menuntut kita. Kalau kita ini orang beriman, ya harusnya pakai pedoman dan tuntunan dari Islam, ngikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu menekankan kepada kita bahwa perkembangan atau perkembangbiakan manusia itu harus melalui jalan yang terhormat, namanya pernikahan. Menariknya, bahkan sebelum menikah, Rasul sudah ajarkan kepada kita untuk memilih pasangan yang soleh atau solihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu, bapak-bapak, dinikahi karena 4 hal. Pertama adalah karena sekedap nih. Wah, kalau megang itu nih rada angel ternyata. 5 liha, yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua wali hasabiha karena nasab atau keluarganya, yang ketiga wajamaliha karena kecantikannya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Dari 4 pilihan ini bapak-bapak milih yang mana Pak?
Karena hartanya, karena keluarganya, karena cantiknya, atau karena agamanya? Kalau yang belum nikah ini Mas Thoyib, besok milih yang mana Mas Thoyib? Karena cantiknya, hartanya, keluarganya, apa agamanya? Semuanya, ya. Lah iya semuanya. Lah semuanya itu yang penting yang mana? Yang paling penting. Ya, yang keempat itu apa? Agamanya. Maka kata Rasul, fadfar bidzatiddin. Pilih yang beragama atau yang memiliki agama, bukan hanya KTP-nya Islam, tapi perilakunya sesuai dengan Islam. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Maka ibu-ibu yang sudah jadi istri yang solihah, beruntunglah jenengan. Nah, berarti jenengan termasuk yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya ini, yaitu yang memiliki agama. Apa bukti seorang wanita itu bidzatiddin, punya agama tadi ini, beragama yang baik, yaitu napa nggih nyebutnya nggih? Penampilan dan perilakunya ngikuti tuntunan Islam. Oh, dia mau menutup aurat dengan baik. Oh, dia bertutur kata yang baik. Oh, dia hormat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga nanti ketika nikah dia akan bisa berbakti kepada suaminya. Dan juga bisa mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya akan memiliki sifat dan akhlak terpuji. Terus yang pertama Bapak Ibu, tuntunan yang menuntut kita kalau mau punya anak turun yang baik, pilihlah pripun Bu? Pilihlah ibu yang baik, yang solihah, yang bidzatiddin. Nah ini bapak-bapak. Nah, kalau sudah nikah gimana? Ya kalau sudah nikah ya seperti ini. Kita mendorong, mendukung agar keluarga kita, suami mendorong, mendukung istri, istri mendorong, mendukung suami untuk terus-menerus thalabul ilmi. Ini ada menarik nih Bapak Ibu, penjelasan dari Profesor Dr. Hasan Langgulung tentang peradaban Islam. Peradaban Islam itu Bapak Ibu sekalian, kata Prof. Hasan Langgulung, itu sebenarnya tentang tindakan. Tindakan manusia atau tindakan keluarga, atau nanti lebih luas lagi tindakan masyarakat, itu kata beliau terdiri menjadi 3. Pertama adalah kemauan, berkehendak. Yang kedua adalah kemampuan. Yang ketiga adalah ilmu. Maka peradaban Islam secara umum itu dibentuk atau terdiri dari 2 unsur. Pertama adalah yang tidak tampak alias batiniyah atau ruhiyah. Yang kedua yang tampak. Ingat niki ada tiang kelihatan, ada lampu kelihatan, ada meja kelihatan. Ini bagian yang peradaban yang tampak, utawi madaniyah, yang kelihatan. Menariknya yang kelihatan ini dilakukan karena yang tidak kelihatan. Kan nonton? Ya, jadi peradaban yang paling penting mana? Peradaban yang tidak tampak. Karena yang tidak tampak dia menggerakkan. Kenapa kok Bapak Ibu hadir di sini? Kan secara zahir tampak ya, Bapak Ibu sekarang hadir di sini. Tapi apa yang menggerakkan Bapak Ibu kok purun ngaji? Purun teng masjid? Napa? Karena ilmu, karena iman. Makanya yang ruhiyah tadi berkaitan dengan ilmu, pemikiran, nilai-nilai yang kita yakini, budaya. Karena kita ini punya iman, maka kita mau ke masjid. Karena kita yakin ilmu bermanfaat, kita mau thalabul ilmi. Nanti bertambahnya ilmu akan menjadikan tindakan seseorang berbeda.
Kan ngoten nggih, ibu-ibu yang sudah paham, oh ternyata nutup aurat itu baik, berpahala, caranya begini. Maka ibu-ibu nutup aurat nggih seneng kemawon, wong yakin enten ganjaranipun. Bapak-bapak juga begitu, ternyata nutup aurat itu berpahala. Maka bapak-bapak nutup aurat itu nyantai kemawon dan seneng. Kenapa? Karena yakin ini berpahala, Allah Maha melihat. Begitu pula karena kita punya ilmu bahwa menuntut ilmu itu wajib, menuntut ilmu itu keutamaan, menuntut ilmu itu kemuliaan, maka kita mau ngaji karena duduk di majelis ilmu itu dapat dapat doa dari malaikat, dapat doa dari semut. Enten pinten semut teng mriki. Dapat doa dari hitan fil bahr, ikan-ikan di lautan, dan insya Allah disebut-sebut namanya di langit oleh Allah Ta'ala. Oh enak, karena ngerti ilmunya. Maka Bapak Ibu, tindakan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh ilmu atau keyakinan, hal-hal yang tidak tampak tetapi itu menjadikan seseorang mau melakukan sesuatu. Kemudian selain tentang tadi ya, tentang memilih istri yang terbaik adalah yang beragama dengan benar. Nah, ini nanti tadi kayak kata Mas Thoyib, empat-empatnya wes. Yo agamane apik, yo ayu, yo sugih, yo apa Mas Thoyib? Ya dari keluarga baik-baik. Nggih saya yang ideal begitu. Tapi kalau pilihannya tidak ideal, ada yang cantik tapi agamanya jelek. Ada yang kaya raya tapi nggak pernah sholat. Ada yang dari keluarga terhormat tapi ternyata hobinya pacaran, maksiat. Terus ada wanita solihah, wajah biasa, keluarganya ya cenderung menengah ke bawah, terus ya biasa kemawon. Kira-kira pilih yang mana Mas Thoyib? Masih bingung loh. Saya itu inget nggih, ada temen kami yang tinggal di UK, saya pernah cerita nggih, itu kelas 5 SD ditawari zina oleh temennya, gadis Inggris. Pernah saya cerita tentang ini nggih, terus dia nolak. Lalu pulang diskusi sama bapak ibunya, lalu waktu SMP ya kayak Mas Thoyib ini bikin program pelatihan persiapan menjadi orang tua untuk siswa-siswi SMP. Bahkan teman saya yang lain itu nulis buku diterbitkan oleh kementerian untuk anak-anak kelas 5 SD ke atas. Kenapa? Karena persiapan menjadi orang tua menjadikan anak-anak dan remaja kita nggak kepikiran zina. Karena mereka bayangkan lah besok kalau jadi orang tua kan perlu persiapan, perlu kesungguhan, perlu tanggung jawab. Lah, mosok sekarang terus pacaran, mosok hamil duluan, mosok cuma zina-zinaan, mereka akan punya rasa tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini pertanyaan saya tadi ke Mas Thoyib maupun ke yang belum menikah nggih, atau ke putra-putri jenengan yang belum menikah, itu penting untuk diingatkan ke anak-anak kita, remaja kita. Mana yang kita pilih? Kata para ulama, pilihlah yang baik